Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang ada di kelas 8 SMP, yaitu tentang listen up please. Di dalam bab ini kita akan mempelajari 4 expression, dan untuk lebih lanjutnya kita akan lihat expression apa yang akan dipelajari dalam bab ini. Selamat, kamu sudah berada di kelas 8 sekarang. Kira-kira bagaimana sih perasaan kamu? Menurut kamu kelas 8 itu gimana? Apakah materinya makin sulit? Atau materinya mudah? Terus pernah gak sih kamu berpikir, oh kelas 8 ini saya mau dapat nilai yang tinggi dalam semua mata pelajaran? Coba deh kita lihat lagi, rapot kamu yang lalu itu bagaimana? Kamu puas gak dengan hasilnya? Lalu kira-kira orang tua kamu memberikan apresiasi ataupun hadiah gak sih atas kerja kelas kamu selama di kelas 7? Nah, di dalam unit pertama ini kita akan belajar nih tentang ekspresi dari menanyakan ataupun menunjukkan perhatian, ekspresi dari menunjukkan kepemahaman kita, ekspresi tentang menghargai orang lain, dan juga ekspresi menanyakan atau memberikan opini. Ekspresi itu yang akan menolong kamu untuk berinteraksi dengan guru, dengan teman sekelas, dengan teman, orang tua, ataupun orang-orang lain yang sering sekali kamu jumpai di kehidupan kamu sehari-hari. Melalui pembelajaran materi ini, kamu juga bisa belajar bagaimana sih cara menghormati ataupun memperlakukan orang lain itu dengan baik. Langsung aja kita mulai ya untuk belajar ekspresinya. Let's observe. Coba nih kita lihat dulu, perhatikan kedua gambar. Yang gambar A itu ada seorang anak perempuan yang memegang tropi dan juga piagam. Kemudian ada juga di gambar B, ada anak yang sedang mencontek. Coba deh kamu perhatikan kedua gambar tersebut. Kemudian, what does the picture A tell you? Menurut kamu gambar A itu bercerita tentang apa? Why does she got trophy? Kenapa dia itu bisa dapat piala, dia bisa dapat penghargaan, kenapa kira-kira? Misalnya nih jawabannya, anak yang pertama itu mendapatkan trophy because she is amazing, atau she is clever, atau she is smart. Karena dia itu rajin, dia itu pinter, sehingga dia itu bisa memenangkan suatu penghargaan yaitu berupa piala dan juga piagam. Why does she got it? Kenapa dia itu bisa mendapatkan piagam? Karena dia mempunyai prestasi, dan dari prestasi itu dia bisa mendapatkan penghargaan. Coba kita bandingkan lagi dengan gambar yang ada di B. What does the picture B show to you? Exactly, the answer is cheating, curang ataupun dia mencontek. Kemudian, what do you think? Menurut kamu tuh bagaimana sih dari gambar tersebut? Kalau menurut Miss sendiri, gambar tersebut adalah bad. Itu sangat buruk untuk dicontoh. Karena memang mencontek itu mengakibatkan kita itu tidak percaya diri dengan kemampuan kita. Misalnya jawaban kita itu sebenarnya benar, tapi karena kita itu nggak percaya diri, akhirnya kita nanya nih sama teman kita, jawaban kamu apa? Ngikutin jawabannya, padahal jawaban kita benar. Tapi karena memang kita tidak percaya diri, akhirnya kita mengganti jawabannya kita. Nah, itulah kenapa sebenarnya mencontek itu dilarang. Karena pertama, kamu tidak akan percaya dengan diri kamu. Kedua, kamu tidak akan percaya dengan kemampuan kamu. Lebih baik kamu percaya, kamu yakini apa yang menurut pendapat kamu karena kamu sudah belajar. Tapi berbeda lagi ketika kamu tidak belajar, kamu mencontek, itu udah minusnya itu bener-bener 2 kali minus kalau menurut Miss. Yang pertama itu kamu nyontek, dan kedua kamu itu nggak belajar terus kamu nyontek, itu juga sama aja. Belajarlah dengan baik hari sebelum-sebelumnya, jangan belajar ketika hari besok mau ulangan, hari ini baru belajar matematika, itu nggak akan masuk. Lebih baik kamu belajar jauh-jauh hari, dan untuk ketika hari H ulangannya itu kamu hanya bisa mengulang-ulang saja. Berikut kita akan belajar tentang dialog, tentang asking and showing attention
expression. Jadi menanyakan dan juga menunjukkan perhatian kepada seseorang ataupun kepada orang lain. Jadi kita bisa menanyakan untuk mendapatkan perhatian ataupun kita menunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Di sini contohnya adalah Miss Rahma dan juga students. Miss Rahma, may I have your attention please? Students, yes miss. Miss Rahma, welcome to your new English class. What do you think? Student, I think English is easy and fun. I feel excited. I got A score in the last semester. Miss Rahma, great. Your English is awesome. Student, thank you, Miss. Di sini adalah percakapan antara Miss Rahma dan juga murid. Kemudian dari orang murid itu ada yang merespon dari pertanyaannya Miss Rahma. Jadi memang tidak semuanya murid itu akan merespon, tetapi kalau misalnya ditanya untuk suatu pengertian atau pendapat, tidak semuanya akan menjawab. Pasti akan dipersilakan dulu beberapa orang ataupun satu persatu. Miss Rahma di sini tolong perhatian, atau bisa kita artikan bisa saya minta perhatiannya. Bisa jadi may I have your attention please. Di sini adalah ekspresi menunjukkan Miss Rahma itu mau mendapat perhatian atau tolong perhatikan Miss dulu. Kemudian students itu menjawab yes Miss, ya Miss. Kemudian Miss Rahma tanya lagi nih, welcome to your new English class, what do you think? Selamat datang di kelas bahasa Inggris yang baru, bagaimana menurut pendapat kamu? Kemudian studentnya itu menjawab, ini salah satu murid, I think English is easy and fun, I feel excited, I got A score in the last semester. Saya pikir bahasa Inggris itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan dan juga mudah. Saya sangat bersemangat, saya sangat antusias. Pada semester lalu saya mendapatkan nilai A. Kemudian Miss Rahma tanya lagi nih, great, your English is awesome. Jadi di sini adalah Miss Rahma menunjukkan perhatiannya dia bahwa si murid itu sudah merespon pertanyaannya. Great, itu kerja yang bagus sekali. Your English is awesome. Oh, bahasa Inggris kamu mengagumkan sekali. Kemudian si studentnya itu merespon kembali, thank you Miss, terima kasih Miss. Jadi ketika kita diberikan sanjungan, kita akan mengucapkan terima kasih, baik itu di dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, kedua-duanya sama. Jadi kayak kita itu menghormati orang yang sudah memberikan apresiasi ke kita. Contoh yang selanjutnya adalah Miss dapat dari blog, di sini namanya Rena Murtiviana New. Nanti coba kalau untuk lebih lanjut kalian bisa mengecek blognya ya. Di sini contohnya adalah everybody, may I have your attention please? Halo semuanya, boleh perhatikan Miss sebentar? Yes ma'am, murid-murid itu menjawab. Kemudian gurunya tanya lagi nih, what do you think if we use English in our English class? We will use English in our class. Do you understand me, Siti? What did I say? Kemudian si murid itu menjawab, we will use English in our English class. Jadi si guru ini menanyakan, bagaimana menurut kamu kalau seandainya di dalam kelas ini kita menggunakan bahasa Inggris, tapi hanya di dalam pelajaran bahasa Inggris aja. Gimana? Apakah kamu mengerti, Siti? Coba ulangi apa yang tadi Miss katakan. Tuh kata gurunya. Kemudian si Siti itu menjawab, kita akan belajar bahasa Inggris atau kita akan menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas bahasa Inggris. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Everybody, are you ready to learn English now? Semuanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar bahasa Inggris sekarang? Yes, ma'am. Kemudian yang lain itu menjawab, iya, ibu, atau iya, miss. Kemudian gambar yang keempat. What about you, Edo? What do you think if we use English in our English class? Kalau menurut Edo bagaimana seandainya kita mau pakai bahasa Inggris di dalam kelas pembelajaran bahasa Inggris? Kemudian si Edo menjawab, yes, we will use English in our English class. Ya, kita akan menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas bahasa Inggris.
Gambar yang sebelumnya merupakan ekspresi dari untuk mendapatkan perhatian ataupun menunjukkan perhatian. Di sini ada beberapa kata yang bisa kamu gunakan ketika kamu ingin mengekspresikan tentang perhatian, baik itu menanya untuk mendapatkan perhatian ataupun menunjukkan kamu itu telah memperhatikan sesuatu. Di sini yang asking kita lihat untuk menanyakan perhatian. Excuse me, look at me. Attention please. Stop talking please. Excuse me, I wonder if I could trouble you. May I have your attention please? Sorry to trouble you. Look what I've got there. Nah, di sini adalah beberapa kata untuk menanyakan perhatian. Artinya itu sama aja kayak excuse me, itu adalah permisi, look at me, tolong lihat saya. Attention please, please perhatian. Stop talking please, atau bicaranya nanti atau berhenti dulu ketika berbicara. Excuse me, I wonder if I could trouble you. Permisi, saya mohon maaf jika saya mengganggu kamu. May I have your attention please? Boleh nggak saya mendapatkan perhatian kamu? Atau tolong perhatikan saya. Sorry to trouble you. Mohon maaf mengganggu kamu. Atau look what I've got there. Coba lihat apa yang saya dapatkan di sana. Nah, ini adalah sebenarnya artinya sama aja untuk mendapatkan suatu perhatian, tetapi bahasanya aja. Jadi kayak ada variasi bahasa ketika mengungkapkan itu, nggak kayak misalnya kita mau lewat permisi terus enggak. Jadi permisi saya mau lewat, atau permisi atau numpang lewat bisa. Jadi memang itu adalah variasi bahasa dari menanyakan ekspresi yang kita gunakan untuk mendapatkan atau menunjukkan suatu perhatian. Selanjutnya adalah ekspresi dari showing attention. Kita bisa menggunakan I see. Tell me more about it. Jadi kalau I see itu seperti oh iya baik, oke, saya ngerti. Kemudian tell me more about it. Coba jelasin lagi tentang yang tadi kamu bilang. Tuh, coba jelasin ulang lagi. Tuh, atau bisa jelasin yang jelasnya lagi nggak? Kemudian really? Beneran? What happens next? Terus apa selanjutnya? And then what? Terus apa lagi? What's next? Lalu apa selanjutnya? How interesting. What's next? Wih, menarik banget. Terus selanjutnya bagaimana? I know what you mean. Is that all? Saya tahu maksud kamu. Terus apa itu semuanya? Atau ada lagi nggak sih yang lebih dari itu? Itu adalah beberapa ekspresi dari untuk showing attention. Jadi sebenarnya untuk kata-kata ini juga sama. Kamu bisa menggunakan yang mana aja, itu bebas. Jadi nggak harus yang kalimatnya ini jadi harus menggunakan I see, atau ini mau kalimatnya ini harus panjang, atau how interesting, what's next. Nggak. Jadi memang untuk kesemuanya itu bisa kita gunakan. Kita mau pakai yang mana aja selama itu tuh nyambung sama dialognya. Terkadang kan kalau misalnya I see gitu, itu kan nggak ada kalimat lanjutannya, itu jadi ekspresi cuma segitu doang tuh, berarti kita nggak mau tahu yang lebih, kita nggak mau tahu lanjutannya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengetahui yang lebih, berarti kita bisa menggunakan kayak and then what's next, terus I know what you mean, is that all. Jadi tergantung dari kalimatnya. Kalau misalnya kamu cukup tahu aja gitu, berarti kan kalimatnya bisa menggunakan ekspresi yang tidak menunjukkan pertanyaan lagi. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, berarti kamu membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut tentang kejadian ataupun suatu hal yang teman kamu itu kasih tahu. Ekspresi yang selanjutnya adalah understanding expression, untuk mengerti. Ekspresi yang digunakan untuk kalau kita itu mengerti. Jadi di sini ada asking dan juga showing, ada juga like. Kalau asking berarti kita itu menanyakan untuk membutuhkan pengertian terhadap sesuatu. Contohnya nih, do you understand? Kamu ngerti nggak? Is it clear? Apakah yang saya jelaskan itu kamu sudah mengerti, atau yang saya jelaskan itu sudah bisa kamu pahami belum? Kemudian do you get it? Apakah kamu mendapatkan apa yang saya jelaskan, atau kamu ngerti nggak apa yang saya jelasin? Do you know what I'm saying? Kamu ngerti nggak apa yang aku ucapkan? Itu juga sama. Jadi intinya sih artinya memang sama semuanya, hanya beberapa variasi bahasa aja. Jadi dari keempatnya ini bisa kalian gunakan
yang mana aja terserah. Kemudian showing untuk menunjukkan ya, yes bla bla bla, misalnya yes I understand atau yes it is clear. Tuh, jadi tergantung dari kalimatnya. Kalau misalnya kamu bilang iya, berarti kamu tinggal mengulangi aja pertanyaannya tadi. Kalau misalnya ditanya do you get what I mean, lalu kamu bisa yes I get it, bisa. Jadi tinggal kamu ulangin aja, atau kamu bisa bilang yes atau yes it is. Kemudian untuk lack di sini adalah jadi kamu itu nggak mengerti apa yang dia ucapkan dan kamu membutuhkan penjelasan yang lebih. Kamu bisa menggunakan I'm sorry, what was that again? Bisa nggak kamu jelasin lagi ke aku? Kemudian I don't understand, miss. It was too confusing for me. Maaf, tapi aku nggak mengerti, miss. Ini tuh terlalu susah untuk aku mengerti. Bisa tolong jelaskan lagi? Nah, artinya sih seperti itu. Jadi untuk like ini memang kamu nggak ngerti apa yang diomongin dan kamu itu butuh penjelasan yang lebih. Jadi ketika kamu tidak mengerti, jawab aja nggak ngerti. Atau kalau misalnya kamu ngerti, ya udah kamu tinggal jawab yes. Atau kalau misalnya like itu biasanya kita akan meminta maaf dulu, baru kita sampaikan maksudnya kita. Expression of checking for understanding. Jadi ini adalah ekspresi untuk mengecek apakah seseorang tersebut mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Pertama itu adalah asking, what's happening? Apa yang terjadi? Atau ada apa sih? Which one don't you understand? Yang mana yang kamu tuh nggak ngerti? Have you get it? Kamu ngerti gak? Can you explain it to me? Bisa nggak kamu itu menjelaskan lagi sama aku? Should we? Jadi haruskah kita? Kemudian untuk meresponnya kamu bisa menggunakan I don't. Misalnya I don't understand, I didn't get it, bisa. This one it is about. Jadi kamu menjelaskan ini tuh tentang gitu, atau ya, atau kamu bisa menggunakan kata sure. Jadi semua itu adalah ekspresi untuk mengecek dari apakah seseorang itu mengerti atau tidak. Berikut adalah contoh yang Miss dapatkan dari Blogspot. Di sini namanya itu 2BP. Nanti coba kamu cek untuk lebih lanjutnya ya. Di sini contohnya adalah, coba kita lihat untuk gambar yang pertama. Don't you understand of what she said? Kamu ngerti gak apa yang Miss tadi itu bicarain? Yes, she said that she should speak English in our class. English class. Iya, ngerti. Dia itu mengatakan bahwa kita harus menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas bahasa Inggris. Kemudian untuk gambar yang kedua, do you know what I mean? Kamu ngerti apa yang saya maksud? Yes, sir. Iya, Pak. Kemudian yang gambar ketiga, do you understand the text? Kamu mengerti nggak tentang teks tersebut? I'm trying, Mom. How do you say this word? What is it in bahasa? Aku mencoba untuk mengerti, Bu, tapi bagaimana kamu mengatakan dalam bahasa? Apa sih kalau misal dalam bahasa? Jadi anak ini tuh nggak ngerti, misalnya kata understand itu apa, dia nggak ngerti. Jadi dia minta tolong untuk dijelaskan understand itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk gambar yang keempat, do you understand of what our teacher asked to do? Kamu ngerti nggak guru kita tuh tadi ngomong apa? Jadi kita tuh harus ngelakuin apa? Kemudian dijawab sama temannya, we should use English in our English class. It is difficult. Kemudian kata temannya itu kita harus pakai bahasa Inggris di dalam kelas bahasa Inggris. Itu tuh susah. Tuh. Jadi untuk ekspresi yang digunakan yaitu don't you understand, do you know what I mean, do you understand the text, kemudian do you understand of what our teacher asked to do. Itu adalah ekspresi untuk mengecek suatu kepemahaman. Dan untuk menjawabnya di sini kita bisa menjawab yes she said. Jadi iya dia bilang atau he said, bisa. Kemudian kita juga bisa menjawab menggunakan yes sir. Atau kalau misalnya kamu nggak ngerti, kamu bisa menggunakan I'm trying. Atau juga kamu bisa menjelaskan ulang we should. Itu bisa. Jadi semua kata-kata itu bisa kamu gunakan baik untuk percakapan kepada guru ataupun kepada teman kamu. Jadi terserah kamu mau menggunakannya, ekspresinya yang seperti apa dan bagaimana, itu bebas. Kemudian kita lihat contoh yang selanjutnya. Di sini ada seorang gadis yang tanya, halo Dimas, halo Dimas. Kemudian dijawab sama si Dimas, halo Tami, halo Tami.
Kemudian, do you understand what the teacher is talking about? Kamu ngerti nggak guru yang tadi tuh ngomong apa sih? Kemudian dijawab nih sama Setami, yes I do. Iya, saya ngerti. Do you want to teach me? Bisa nggak kamu ngajarin aku? Yes, of course. Iya, tentu aja. Nah, ini adalah contoh dari pengecekan dari suatu pengertian. Nah, di sini Miss dapat dari PP Blogspot. Nanti coba ya kamu lihat sendiri untuk pengertian dalam blog itu seperti apa. Contoh selanjutnya adalah yoga, don't forget your lunch. Do you understand? Yoga, jangan lupa makan siang kamu. Kamu ngerti kan? Kemudian dijawab nih sama si yoganya, yes I understand mom. Karena si yoga mengerti, jadi dia menjawab, iya aku mengerti ibu. Kemudian dijawab nih sama babynya, I don't understand. Jadi kalau misalnya kamu mengerti, kamu bisa mengucapkan yes I understand. Atau kalau misalnya kamu tidak mengerti, yaitu seperti yang baby bilang, I don't understand. Nah, untuk si ibunya di sini adalah don't you understand, itu adalah pengecekan dari suatu pengertian untuk mengecek apakah si anak ini, si yoga ini mengerti nggak dengan apa yang ibunya itu ucapkan. Appreciation expression di sini adalah ekspresi yang digunakan untuk mengapresiasi ataupun menghargai sesuatu ataupun orang lain. Di sini pertama adalah showing, berarti untuk menunjukkan. What wonderful the handicraft. Jadi, cantik banget tuh. Kemudian you are awesome. Ih, kamu keren banget. Super job. Kerjaan yang bagus. What beautiful apa misalnya what a beautiful day atau what beautiful cat. Jadi cakep banget atau hari yang cerah bisa. Kemudian nice work, kerja yang bagus. Great answer, jawaban yang bagus ataupun jawaban yang keren. Kemudian kita bisa meresponnya dengan thank you very much, terima kasih banyak, atau thanks. Nah, untuk thanks ini hanya bisa digunakan untuk teman karena dia termasuk bahasa yang informal. Kalau misalnya kamu menggunakan terhadap orang yang lebih tua, apalagi kayak guru kamu, menggunakan thanks itu merupakan hal yang tidak sopan kalau di dalam bahasa Inggris sendiri. Jadi untuk bahasa Inggris ini memang ada tingkat kayak antara sopan dan juga kesopanannya. Sama kayak bahasa Indonesia juga ada di mana bahasa yang formal itu bahasa yang sopan yang bisa dipakai untuk kayak bidang akademik ataupun bahasa yang non formal yaitu yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di sini appreciation ini adalah menunjukkan kekaguman kamu terhadap orang lain atau pujian kamu terhadap orang lain. Jadi appreciate. Jadi kita menghargai karya orang lain atau menghargai sesuatu itu namanya appreciate. Gambar yang kelima, what do you think of the picture? Benny did it well, didn't he? Menurut kamu gambar ini bagaimana? Benny itu gambarnya bagus, ya kan? Kemudian temannya itu menjawab, yes, he did. It is very beautiful. Iya, dia melakukannya dengan sangat bagus. Ini tuh cantik sekali gambarnya atau bagus sekali gambarnya. Kemudian gambar yang keenam, the meal is not delicious. Is that how you say it? Makanannya nggak enak nih. Menurut kamu bagaimana? Kemudian kata temennya itu menjawab, I don't think so. It is nice. Kayaknya enggak deh. Makanannya enak kok. Gambar yang ketujuh. What do you think? Is English easy or difficult? Menurut kamu bagaimana? Apakah bahasa Inggris itu mudah atau susah? Kemudian temannya itu menjawab, I think it's easy. I love English. Enggak kok, bahasa Inggris itu gampang. Aku suka bahasa Inggris. Kemudian temannya itu merespon lagi nih. Yang di gambar ke-8 kita lihat, he is a diligent student. Don't you think so? Kayaknya dia itu murid yang pintar. Kamu sama gak sih pikirannya kayak aku? Kemudian guru yang perempuan itu menjawab, yes, he is diligent and smart too. Ya, dia itu sangat rajin dan juga pintar. Itu adalah beberapa pertanyaan dan juga jawaban untuk merespon tentang suatu hal, yaitu seperti penanyaan opini ataupun pendapat. Linda, I really like your sweater.
Where did you buy it? Linda, saya suka sama sweater kamu. Kamu belinya di mana? Oh, thank you. I buy this at Sleman City Hall. Oh, terima kasih. Saya beli ini di Sleman. Would you take me there? Bisa nggak kamu ajak saya ke sana? I want to buy it. Aku juga pingin membelinya. Of course, I will take you there. Oke, aku akan mengajak kamu pergi ke sana. Thank you, Linda. Terima kasih, Linda. You are welcome. Terima kasih kembali atau sama-sama. Asking and giving opinion, menanyakan dan juga memberikan opini. Opini itu adalah berupa pendapat tentang sesuatu yang pure dari orang tersebut, atau dia itu tidak memerlukan membaca berbagai macam fakta, tidak. Opini itu adalah pendapat dari pribadi. Kemudian asking, yaitu menanyakan opini. What do you think about? Kemudian do you think so? Have you heard about? Why do you think so? Jadi artinya itu what do you think about? Menurut kamu itu bagaimana tentang? Do you think so? Kamu mempunyai pemikiran yang sama nggak sama saya? Have you heard about? Kamu udah pernah dengar belum berita tentang, atau kamu udah dengar belum tentang? Kemudian do you think so? Kamu pikirnya kayak gitu juga nggak sih? Kemudian untuk meresponnya yaitu ada I think. Saya pikir, misalnya I think the politics is hard. Misalnya saya pikir politik itu agak susah deh. Yes, I think so. Kalau misalnya kamu setuju dengan orang tersebut, berarti kamu hanya menjawab yes, I think so. Atau well, I think that. Nah, ini adalah biasanya membutuhkan penjelasan yang lebih, atau kamu akan menjelaskan tentang suatu hal. You are alright. Nah, di sini adalah cukup ya kamu betul. Jadi tanpa ada komen yang lain. Tapi kalau misalnya I think dengan well, I think that, nah itu adalah membutuhkan penjelasan yang lebih. Di sini kamu akan menggunakan opini kamu, pendapat kamu tentang suatu hal. Tapi kalau misalnya kamu hanya menjawab yes atau you are alright, berarti kamu hanya membenarkan aja tanpa memberikan respon apapun. Berikut adalah contoh dari opinion. Hi Andi, hi Angga, have you heard about violence in senior high school Taruna Palembang? Kamu dengar nggak tentang kekerasan yang terjadi di sekolah Taruna itu? Yes, I got information on television last night. Iya, aku ngelihat tuh informasinya di TV tadi malam. What is your comment? Menurut kamu bagaimana? Atau komen kamu itu apa? My comment is the senior is brutal. Jadi senior, menurut aku sih seniornya itu agak brutal gitu, agak keterlaluan, agak kasar, agak keras gitu. Jadi dalam perlakuannya. Kemudian I think so. I hope next time there is not an incident about it again and no more seniority again. Ya aku pikir juga kayak gitu ya. Aku harap lain waktu nggak ada yang namanya kejadian tentang hal tersebut lagi, dan juga tidak ada yang namanya senioritas lagi di dalam sekolah. Dari pihak yang Andi itu adalah berupa menanyakan tentang pendapat. Nah, di sini dia menggunakan have you heard about. Kemudian dia nanya lagi what is your comment. Nah, itu adalah pengecekan dari pendapat. Dia minta pendapat tentang opini dari si Angga. Kemudian si Angga itu merespon dengan ya, I got information. Atau dia juga bisa mengulang dengan my information is. Nah, itu adalah berupa respon yang dia berikan kepada Andi tentang suatu opini yang ditanyakan oleh si Andi tersebut. Contoh yang selanjutnya adalah dari Photon. Don't you think it is good? I think. Nah, di sini yang anak laki-laki ini menanyakan, menurut kamu pendapatnya bagaimana, atau apakah menurut kamu ini tuh adalah sesuatu hal yang bagus? Kemudian si yang perempuan itu jawab, I think. Nah, di sini dia kayaknya, atau bisa juga kita artikan menurutku apa. Nanti bisa kamu jelaskan lebih lanjut lagi. Tahu bisa juga nih sebagai contoh, don't you think it's good? Jadi dia menanyakan, ruangan ini bagus kan? Kamu mikir hal yang sama kan sama aku? Bisa juga. Kemudian yang perempuannya itu, I think it's good
but it must be good if all is clean. Misalnya, ya saya pikir ini bagus, tetapi akan lebih bagus kalau misalnya ruangan ini itu lebih bersih. Bisa. Jadi memang untuk kalau misalnya kamu setuju ya kamu katakan setuju, tapi kalau misalnya kurang ataupun tidak setuju, berarti kamu pertama untuk mengapresiasi dulu, oh iya ini bagus, tetapi akan kalah lebih bagusnya itu adalah untuk komen yang baik kalau misalnya kamu itu tidak setuju. Atau kalau misalnya kamu setuju, kamu tinggal langsung aja bilang I think it is good, cukup. Kalau misalnya kurang setuju, I think it is good but it must be good again if you disampaikan lagi maksudnya. Jadi ditinggikan dulu, diapresiasi dulu, baru kita sampaikan maksud kita. Kalau misalnya kita langsung menolak tidak, nah itu juga akan menyakiti hati orang lain. Demikianlah penjelasan dari bab listen up please, yaitu tentang 4 ekspresi yang kita pelajari di dalam bab ini. Yaitu yang pertama adalah expression of asking and showing attention, expression of checking for understanding, expression of showing appreciation, kemudian yang terakhir adalah expression of asking and giving opinion. Nah, itu adalah beberapa ekspresi yang kita pelajari di dalam bab 1 ini. Untuk referensi yang Miss gunakan, di sini Miss menggunakan buku dari CV Aryaduta dan juga beberapa blog dari blog dan juga Brainly, yaitu untuk pengambilan gambar agar lebih mudah dimengerti sebagai contoh. Karena memang kalau untuk teks sendiri itu kan agak susah dan kurang menarik juga, makanya Miss mengambil contoh dari gambar kartun, yaitu dari beberapa grup dari beberapa blog yang Miss ambil sebagai referensi. Di situ juga Miss sudah menulis referensi dari gambar-gambar yang Miss ambil. Semoga apa yang Miss jelaskan hari ini dalam video ini juga bisa bermanfaat untuk kamu dan kamu bisa menghadapi ujian dengan semangat dan juga kamu bisa menjawab semua ujian dengan baik dan juga benar. Terima kasih yang sudah menonton.